Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk pertemuan sebelumnya, pelajaran Al-Qur'an hadis, yaitu kita sudah mempelajari tentang surah Al-Maun. Di antaranya yang sudah kita pelajari tentang surah Al-Maun yaitu tentang membaca surah Al-Maun. Kemudian kita juga sudah mempelajari atau sudah menghafal tentang surah Al-Maun beserta artinya. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Maun. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Maun. Namun sebelum kita mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Maun, Bapak akan ulangi kembali materi yang sudah kita pelajari tentang surah Al-Maun. Di antaranya yaitu kita mempelajari apa itu surah Al-Maun, di mana surah Al-Maun diturunkan. Ya, baik. Bapak ulangi ya. Surah Al-Maun Bapak ulangi merupakan ayat surah yang ke-107 dalam Al-Qur'an. Kemudian surah Al-Maun juga terdiri dari 7 ayat. Nah, jadi surah Al-Maun merupakan surah yang ke-107 dalam Al-Qur'an dan terdiri dari 7 ayat. Kemudian surah Al-Maun juga termasuk atau golongan surah Makkiyah. Mengapa surah Al-Maun tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian surah Al-Maun diturunkan sesudah surah At-Takasur, kemudian juga Al-Maun juga dikenal dengan surah Ad-Din dan Ar-Ra'aita. Al-Maun artinya barang yang berguna atau bantuan. Nah, jadi anak-anak, Bapak ulangi, surah Al-Maun ini merupakan surah yang ke-107. Nah, surah Al-Maun ada berapa ayat, Pak? Ada 7 ayat. Kemudian surah Al-Maun juga tergolong surah Makkiyah. Mengapa tergolong surah Makkiyah? Karena surah Al-Maun diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kemudian surah Al-Maun juga dikenal dengan surah Ad-Din atau Ar-Ra'aita. Nah, surah Al-Maun artinya barang-barang yang berguna atau barang-barang bantuan. Nah, baik. Untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan lagi ya. Apa saja ya isi kandungan surah Al-Maun? Nah, isi kandungan surah Al-Maun yaitu silahkan kalian lihat ya. Kalian buka pada halaman 33. Nah, inilah isi kandungan surah Al-Maun. Nah, apa saja isi kandungan surah Al-Maun? Nah, isi kandungan surah Al-Maun diantaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mendustakan agama. Nah, jadi Allah itu sangat benci, Allah sangat mencela orang-orang yang mendustakan agama. Lalu apa, Pak? Lalu bagaimana, Pak, sifat orang yang mendustakan agama itu? Nah, orang-orang yang mendustakan agama dalam surah Al-Maun itu dijelaskan. 1. Suka menghardik anak yatim, atau orang tersebut tidak suka menyantuni anak yatim dan tidak suka memperhatikan nasib anak yatim. Nah, jadi sifat orang yang mendustakan agama itu yang pertama, dia suka menghardik anak yatim. Apa itu menghardik anak yatim? Dia tidak suka kepada anak yatim. Bahkan dia tidak pernah memperhatikan nasib anak orang yatim. Kemudian dia tidak juga pernah menyantuni anak yatim. Nah, itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini sifat orang yang mendustakan agama itu tidak mau memberi makan orang miskin. Orang tersebut tidak peduli terhadap nasib orang miskin. Nah, jadi
sifat orang yang mendustakan agama itu yang kedua, dia tidak mau memberi makan orang miskin. Contohnya, kamu nih lagi di jalan, tiba-tiba kamu melihat orang yang kelaparan, dia minta-minta sama kamu. Nah, pas dia minta sama kamu, kamu malah marahin dia. Ngapain sih minta-minta? Kerja sono yang benar. Kita lihat orang itu sudah tua, kita lihat orang tersebut benar-benar tidak punya apa-apa, dia pengen makan, kita marahin, kemudian kita tidak kasih sedekahnya atau makanannya. Nah, itu termasuk tidak mau memberi orang miskin, dan termasuk apa? Sifat orang yang mendustakan agama. Dan orang yang mendustakan agama itu Allah sangat mencela dia. Nah, kemudian sifat orang yang mendustakan agama itu apa yang ketiga? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan kalian lihat. Nah, menjelaskan sifat buruk yang membawa mereka ke dalam kecelakaan. Nah, jadi ada dua ya untuk orang yang mendustakan agama. Nah, yang pertama, orang yang suka menghardiki anak-anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, yang ketiga, nah ini maksudnya isi kandungannya ya. Tadi isi kandungan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang mendustakan agama. Yang kedua, dijelaskan sifat-sifat orang yang mendustakan agama dalam surah Al-Maun. Dan yang ketiga, isi kandungan surah Al-Maun itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat buruk orang yang akan membawa mereka ke dalam kecelakaan dan kesengsaraan yang disebut dengan neraka wa'id. Jadi dalam surah Al-Maun itu dijelaskan Allah sifat-sifat buruk yang dapat membawa manusia membawa mereka ke dalam kecelakaan dan kesengsaraan yang disebut dengan neraka wa'id. Nah, kemudian yang keempat, isi kandungan surah Al-Maun yaitu sifat buruk manusia yang menyebabkan celaka. Nah, jadi dalam surah Al-Maun ini dijelaskan bahwa manusia itu akan celaka. Orang yang sholat itu celaka. Lalu bagaimana orang yang celaka itu? Nah, orang yang celaka itu yang orang lalai dalam melaksanakan sholat. Dia tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan sholat. Nah, jadi orang yang celaka itu orang yang lalai dalam sholatnya. Contohnya, dengar azan zuhur, kamu tidak ngapa-ngapain, tidak ada urusan akhirat lagi. Nah, kamu dientar-entar sholatnya. Nanti aja sholat zuhurnya aku main game dulu. Nanti aja sholat zuhurnya aku mau tidur-tiduran dulu. Nah, orang tersebut termasuk lalai dalam sholatnya. Ingat, orang yang lalai dalam sholatnya itulah orang yang celaka. Dan kemudian yang kedua, siapakah lagi orang yang celaka? Orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Riya adalah suatu amalan atau perbuatan yang bukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan riya. Jadi riya itu pengen dilihat orang lain, pengen terlihat bagus di orang lain, pengen dipuji orang lain. Nah, itu namanya riya. Dan orang yang riya maka akan celaka. Kemudian yang terakhir untuk sifat untuk orang yang celaka itu ialah enggan memberikan bantuan. Dia tidak mau memberikan infak seperti sedekah dan zakat. Nah, jadi orang yang celaka juga orang yang tidak mau memberikan bantuan atau bersedekah, berinfak dan berzakat. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita sudah mempelajari materi tentang isi kandungan surah Al-Maun. Nah, perlu kalian ingat materi yang sudah kita pelajari isi kandungannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat orang yang mendustakan agama? Nah, orang yang mendustakan agama itu yang pertama orang yang suka menghardik anak yatim, kedua tidak mau memberi makan orang miskin. Kemudian isi kandungan surah Al-Maun yang ketiga, tadi kan yang kedua, sekarang yang ketiga isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat buruk yang membawa mereka ke dalam kecelakaan dan kesengsaraan yang disebut dengan neraka wa'id. Nah, lalu apa sifat buruk tersebut? Nah, sifat buruk tersebut termasuk dalam isi kandungan yang keempat. Apa isi kandungan yang keempat? Yaitu tentang sifat buruk manusia yang menyebabkan celaka. Di antaranya yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang berbuat riya, dan terakhir yang ketiga yaitu orang yang enggan memberikan bantuan
atau orang yang tidak mau berinfak, bersedekah dan zakat. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari tentang isi kandungan surah Al-Maun. Nah, baik, untuk tugas kalian pada pertemuan hari ini yaitu mengerjakan halaman 40 ya, bagian B dan bagian C. Kalian kerjakan sekarang juga bagian B dan bagian C. Jika sudah kalian kerjakan, difotokan dan dikirimkan ke Bapak. Di sini ada pertanyaan, Pak, aku yang C maunya dikerjain di buku. Nah, memang kalau yang C Bapak wajibkan kerjakan di buku tulis. Nah, untuk yang halaman 40 nggak apa-apa dikerjakan di buku paketnya. Nah, jadi yang C dikerjakan di mana? Di buku tulis. Nah, kalian jadi mengerjakan halaman 40 bagian B dan bagian C. Kalian kerjakan ya di buku tulis kalian. Nah, kalau sudah kalian kerjakan, difotokan lalu dikirimkan ke WA Bapak. Nah, kemudian pesan Bapak nih, jangan pernah mempercepat videonya ya. Coba kalian simak baik-baik video yang Bapak sampaikan supaya kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Pak, emang kelihatan Pak yang nyepetin videonya? Kelihatan. Karena kan Bapak mengirimkannya memakai YouTube. Jadi terlihat siapa saja yang menyimak video benar-benar, siapa yang hanya melihat soal saja. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.